Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSJA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ibadah online di rumah. Kiranya kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan buat memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, mari kita buka hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yeah.
sekali lagi Yesus sudah sungguh baik.
kesempatan yang indah, yang istimewa bila kami bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarkan ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Biarkan ibadah kami memuliakan nama-Mu. Biarkan ibadah kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun kebutuhan kami, apapun kondisi hati kami, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami. Ibadah hari ini adalah ibadah kemenangan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pengurapan Tuhan turun di atas hamba-Mu yang melayani kami. Dan begitu juga jemaat yang masih dalam perjalanan. Antar dan bawa mereka sampai ke tempat ini. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Semua sehat? Amin. Lihat sekeliling dan kasih senyum. Dan mari kita mulai, kita akan memuji dengan segenap hati kita. Bila
Tuhan akan berbicara kepada kami. Kami tahu Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu juga Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami untuk menyatakan hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Roh-Mu bekerja bagi kami dan kami siap mendengar, kami siap melakukan firman-Mu, kami siap menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami sepanjang hidup kami di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak dan Ibu saudara sekalian. Jangan, kalau bisa jangan berdesakan banyak di sini. Oke. Ya, baiklah. Saya tetap mohon dibuka saja pintunya supaya sirkulasi udaranya jalan. Kalau khotbah ini biarkan kita tetap sirkulasi jalan. Baik, hari ini saya bicara tentang terobosan iman. Tadi sudah di ujian yang kedua kalau saya tidak salah. Iman dikatakan itu membawa kepada apa? Kemenangan. Dikatakan tadi. Natsnya dari Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Jadi Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Arti kata terobosan dari bahasa Indonesia itu berasal dari kata terobos, kata kerja yang artinya menembus. Yang kedua itu mendobrak gitu. Sedang kata iman, arti kata iman dalam ayat yang pertama di Ibrani pasal yang ke-11 adalah iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi arti kata terobosan iman adalah mendobrak. Mendobrak apa? Iman yang biasa-biasa. Mendobrak apa? Mendobrak kesuaman iman. Jadi kalau di masa sekarang saudara-saudara menjadi imannya itu hanya iman yang biasa-biasa, banyak orang mengatakan kita nggak akan mampu berjalan menghadapi tantangan ini karena tantangan ke depan, tantangan iman kita akan semakin sulit. Oleh sebab itu dikatakan perlu terobosan iman. Kata terobosan iman artinya mendobrak iman yang tertidur, yang biasa-biasa. Iman yang tidak bertumbuh harus didobrak, harus ditembus. Lebih daripada iman yang biasa-biasa. Maksudnya gitu. Iman yang stagnan itu harus didobrak, saudara-saudara. Itu artinya adalah mengalami terobosan iman. Karena iman yang biasa-biasa, saya katakan iman yang suam-suam, iman yang tertidur, iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak berbuah, iman yang stagnan, tidak ada gunanya di masa sekarang. Kenapa saudara-saudara? Tidak bisa membuat sesuatu, tidak bisa menolong kita, saudara. Kalau iman yang biasa-biasa. Oleh sebab itu kalau saudara baca pasal 11 ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa keluar sebagai pemenang walaupun situasi dan kondisi mereka pribadi-pribadi di zaman yang berbeda, tapi sangat berat, sangat luar biasa yang mereka hadapi. Tapi bisa menang karena bukan memiliki iman yang biasa-biasa. Bukan iman yang tidak bertumbuh, yang stagnan, tapi bisa menang. Tidak. Lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab
di Ibrani pasal yang ke-11. Jadi terobosan iman itu berbicara tentang iman yang menyala-nyala, iman yang hidup. Terobosan iman itu berbicara tentang ketaatan dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Iman yang mengalami terobosan adalah berani berpegang dan menanti janji Tuhan karena Allah setia pada janjinya. Iman yang mengalami terobosan adalah setia dan sungguh-sungguh. Iman yang mengalami terobosan adalah percaya. Walaupun di sekitar saudara nggak percaya ada mujizat, tapi saudara percaya kepada mujizat. Itu adalah orang yang mengalami terobosan iman. Berkata mungkin, sekalipun di sekeliling saudara sudah berkata tidak mungkin. Dari tokoh-tokoh yang mengalami terobosan iman dijelaskan oleh penulis Ibrani dalam pasal 11. Ada Habel di sana, ada Henok di sana, ada Nuh di sana. Saudara baca orang-orang ini orang-orang hebat di zamannya, saudara. Bukan tidak ada masalah. Ada Abraham di sana, ada Yakub dikatakan, ada Sarah, ada Ishak, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab. Banyak sekali didaftarkan tokoh-tokoh yang mengalami terobosan iman, sehingga mereka berhasil, Alkitab katakan, menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan di zaman mereka, tapi bisa menjadi pemenang. Tokoh-tokoh ini memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tokoh-tokoh ini memiliki tidak beriman pada dirinya sendiri, tapi kepada Allah yang berjanji bahwa setiap janjinya ya dan amin, saudara-saudara. Tokoh-tokoh ini tidak beriman pada kemampuan mereka. Baca kisahnya Habel, baca kisahnya Nuh, baca kisahnya Abraham, baca kisahnya Yusuf, baca kisahnya Yakub. Semua orang-orang ini tidak pernah mengandalkan pribadi mereka, tapi mengandalkan Tuhan, atau tidak beriman pada orang lain. Baca kisah mereka dengan baik-baik. Kalau Abraham beriman pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya, yaitu kepada Tuhan. Makanya dikatakan karena iman selalu dikatakan yang memungkinkan mereka bisa maju, yang memungkinkan mereka bisa menang, itu karena iman. Tapi iman yang bukan suam-suam, bukan iman yang biasa-biasa, bukan iman asal iman. Tapi orang-orang ini sudah terbukti keimanannya yang luar biasa. Mereka berhasil melalui berbagai kondisi di dalam hidup mereka, karena iman mereka itu terus menembus ketidakmungkinan, menembus kemustahilan. Luar biasa. Unsur-unsur dari iman itu ada beberapa. Percaya, pasti, taat, setia, itu harus ada, saudara. Gak mungkin kita ngomong saya punya iman kepada Yesus tapi gak percaya kepada Yesus. Iman adalah percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada saya itu pasti akan digenapi. Harusnya begitu orang yang mengalami terobosan iman. Iman adalah percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan. Bukan di masa kita diberkati, tapi di masa paceklik sekalipun kita bisa andalkan Dia, gitu. Bukan hanya di masa kita melihat bahwa Tuhan itu bisa berkarya, tanpa kita lihat pun Tuhan berkarya, kita tetap percaya bahwa Dia di masa-masa sekarang ini tetap berkarya di dalam hidup kita. Iman adalah Anda sedang berikrar bahwa Anda akan setia selama-lamanya. Sekalipun yang Anda harapkan, yang Anda doakan, yang Anda imani nggak terjadi sama sekali. Saudara lihat, saudara, salah satu Abraham yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dia nggak melihat janji Allah. Dia katakan, lihat keturunanmu seperti pasir banyaknya.
hanya satu Ishak yang dapat dia lihat dari janji Tuhan. Tapi berani katakan, walaupun mereka nggak mengalami janji itu, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan, saudara-saudara. Bahwa janjinya itu iya dan amin. Iman adalah Anda taat, saya taat sepenuhnya kepada Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, kita agak susah untuk berkata iya tanpa mempertanyakan maksudnya apa nih Tuhan gitu. Agak berat saudara-saudara situasi sekarang. Jadi menurut Rasul Paulus, seseorang yang mengalami terobosan iman adalah tidak lagi fokus pada hal-hal yang kelihatan. Nanti kita baca ya. Tidak lagi bergantung pada perasaan kita. Di saat zaman sekarang ini saudara, kondisinya nggak lagi harusnya kita sebagai orang percaya tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang kelihatan. Tidak lagi bergantung kepada perasaan kita. Perasaan saya sih mungkin bisa kita berhasil. Jangan saudara-saudara. Nggak boleh perasaan dipakai ketika kita bertindak dengan iman. Baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Nanti kita sambung baca pasal yang kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 24 dan 25. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi iman yang mengalami terobosan iman adalah mulai beralih dari hal-hal yang kelihatan, bergantung kepada hal-hal yang kelihatan, mengandalkan hal-hal yang kelihatan, menuju menerobos, dikatakan, menembus kepada hal-hal yang nggak kelihatan. Coba tiba-tiba Allah ngomong sama Abraham dan Sarah, kamu akan punya anak. Padahal waktu itu kondisinya sudah mati pucuk, dikatakan di Ibrani pasal 11. Sarahnya itu nggak mungkin melahirkan lagi, nggak mungkin punya anak lagi. Abraham sudah tua, saudara-saudaraku, nggak mungkin menghasilkan keturunan lagi. Untuk saat itulah Abraham dan Sarah menembus ketidakmungkinan itu. Dengan apa? Dengan iman. Itu sebabnya iman itu perlu menembus sesuatu yang tidak kelihatan. Di dalam Yesus itu saudara-saudaraku, kalau kita beriman sesuatu yang tidak kelihatan, kadang kita ngomong nggak mungkin, tapi Tuhan mungkin. Di masa-masa sekarang ini saudara-saudaraku, perlu iman yang bukan biasa-biasa. Perlu iman yang bukan hanya sekedar iman. Perlu iman yang bukan suam-suam. Perlu iman yang bukan stagnan. Tapi iman yang melampaui kesuaman. Iman yang melampaui kebiasaan. Karena dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena dikatakan, yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan, yang tak kelihatan adalah kekal. Dan apa saya sudah bolehkah dibuka? Jangankan, saya takut jatuh ini. Roma pasal yang ke-8 ayat 24-25 saudara. Sebab kita dikatakan kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 24-25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan, dikatakan bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat? Ini iman, contoh iman yang mengalami terobosan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kelihatan, yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
Ini yang terjadi kepada Sarah dan Abraham. Ini yang terjadi kepada bapak-bapak atau tokoh-tokoh yang dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Yusuf jadi menembus ketidakmustahilan di masa sekarang. Paulus berkata, orang yang mengalami terobosan iman tidak lagi fokus pada hal-hal yang kelihatan. Orang yang mengalami terobosan iman tidak lagi fokus pada hal-hal yang tidak kekal, tetapi fokus pada yang tidak kelihatan, fokus kepada hal yang kekal. Janji Tuhan itu kekal. Saya catat begini, ketika kita mengharapkan, ketika kita mendoakan sesuatu yang tidak kita lihat, penulis Ibrani berkata membutuhkan terobosan iman. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu membuat kita bertekun menanti apa yang gak kelihatan supaya terjadi menjadi yang kelihatan. Kapan janji Tuhan kepada Abraham tergenapi? Di zaman kita sekarang ini, keturunan Abraham jumlahnya dikatakan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Sekarang zamannya dia nggak ada, saudara-saudara. Hanya satu kok, Ishak namanya. Tapi iman itu harus menembus, mendobrak sesuatu yang biasa-biasa, supaya kita bisa melihat yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Kalau nggak kelihatan, baru kita bisa menanti dengan tekun. Contoh lain yang ada di dalam Alkitab beberapa yang tidak mengalami terobosan iman dan beberapa yang mengalami terobosan iman. Di Ibrani pasal 11 adalah orang-orang yang mengalami terobosan iman, mendobrak kebiasaan-kebiasaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ada beberapa, saudara lihat, dicatatkan di dalam Alkitab, orang-orang ini nggak mengalami terobosan iman. Dan sangat amat berbahaya kalau saudara dan saya di masa sekarang tidak mengalami dobrakan iman. Kalau saudara masih tetap setia pada iman yang suam-suam, iman yang nggak bertumbuh, iman yang stagnan, ini sangat berbahaya. Bisa saudara lihat, bandingkan keadaan iman orang Kristen di zaman sekarang. Cara pandangnya dengan cara pandang di Bilangan pasal yang ke-13. Ada dua kelompok di sana dikatakan. Ketika bangsa Israel di kitab Bilangan pasal yang ke-13, saya nggak bacakan, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Musa itu mengirimkan 12 pengintai. Sudah tahu semua, ke negeri Kanaan. Mereka itu, saudara-saudara lihat, udah kemenangan dari depan mata. Berkatnya itu dari depan mata. Pertolongan sudah di depan mata. Mujizat sudah di depan mata. Tapi saudara baca pasal 13, pasal 14, itu sesuatu yang mengubah, yang sudah bertahun-tahun mereka jalan, akhirnya mereka kembali berjalan. Nanti kita baca. Ada 12 pengintai. Saya mau beritahukan saudara-saudara, dari kitab Bilangan pasal 13 kita akan temukan 12 pengintai ini mendapatkan tugas yang sama. Dari siapa pakai ini? Dari Musa namanya. Tidak berbeda, saudara. Satu-satu bukan punya tugas berbeda-beda, tidak, punya tugas yang sama, dari tokoh yang sama, dari pemimpin yang sama, yaitu Musa. Yang kedua, mereka pergi ke tempat yang sama, ke negeri Kanaan. 12 pengintai ini nggak pergi menyebar apa yang mereka lihat berbeda-beda, tidak. Mereka pergi ke negeri yang sama. Mereka juga melihat hal-hal yang sama. Dan waktunya nggak berbeda, 40 hari. Bukan 10 orang itu 15 hari, 2 orang 40 hari, tidak. Sama-sama, jumlah harinya sama-sama, ditugaskan orang yang sama, ke tempat yang sama, tapi bisa berbeda. Konteks berbeda cara melihat.
Dan saudara kadang melakukan hal yang sama. Tetapi mengapa hasilnya berbeda kepada Musa, saudara? Ketika mereka melaporkannya kepada Musa, 10 orang dari pengintai ini melaporkan kepada Musa, dan hasil dari laporan mereka adalah, ini contoh kasus ya, bahwa dia tidak mengalami, imannya tidak mengalami terobosan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, 10 orang ini, contoh di masa sekarang. Mereka orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah, tapi tidak mengalami terobosan iman. Orang-orang yang percaya kepada Allah, tapi fokus mereka masih hal-hal yang kelihatan. Masih bersandar pada hal-hal yang kelihatan. Sehingga ketika ngomong keadaannya dengan masalahnya, lebih besar masalahnya daripada keadaannya. Dia ngomong, gak mungkin saya bisa menang. Gak bisa saya keluar dari tempat ini. Saudara kalau perhatikan khotbah-khotbah saya di online, beberapa kali terus saya bicara bahwa ada mujizat di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Alami itu. Alami, saudara-saudara. Baca Bilangan pasal 13 ayat 31, 33. Ini orang yang tidak mengalami terobosan iman. Nanti saudara bisa. Dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ini kesimpulan setelah mereka pergi 40 hari. Diutus kepada tempat yang sama, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Hati-hati, bro. Kalau engkau tidak mengalami terobosan iman, imanmu stagnan, imanmu suam-suam, imanmu biasa-biasa, imanmu nggak bertumbuh, saudara akan lihat segala sesuatu itu jadi busuk. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini kanibal artinya. Dan semua orang yang kami lihat, lihat, kata lihat beberapa kali. Di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33 dikatakan, juga kami lihat iman-iman yang melihat apa yang bisa ditembus oleh mata jasmani. Itu dikatakan nggak iman yang mengalami terobosan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Lihat saudara-saudara, kalau saudara temukan resiko, saudara temukan bahaya, kalau saudara melihat sesuatu itu dengan pandangan kacamata ini, mata jasmani kita, saudara akan melihat semua persoalan menjadi sesuatu yang busuk. Dan saudara laporkan ke hati saudara, ke pikiran saudara, bahwa ini sesuatu yang busuk, berbahaya. Dan dia menganggap dirinya gak ada apa-apa, saudara. Padahal Tuhan dahsyat dalam hidupnya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 10 orang dari pengintai ini melaporkan 2 hal. Pertama, kabar busuk, dikatakan ayat 32. Yang kedua, kami lihat diri kami. Dikatakan, kami seperti belalang di ayat 33. Jadi 10 pengintai ini hanya berhasil melihat hal-hal yang buruk di depan matanya. Karena apa? Oleh sebab itu, kegagalan mereka, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka hanya berfokus pada yang dilihat. Abraham, Yusuf, Sarah berfokus pada janji Tuhan yang belum kelihatan. Maka butuh iman, Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, untuk menembus yang tidak kelihatan. Untuk menembus sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata jasmani kita. Itu butuh iman dikatakan, untuk melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tapi kita ini kerap kali sama seperti 10 pengintai ini. 10 pengintai ini hanya berhasil melihat bahwa dirinya kecil, karena tidak berhasil melihat Allah yang ada di dalam dirinya. Saya pernah khotbahkan, saudara-saudara. 10 pengintai ini kepercayaannya kepada Allah hanya sebatas apa yang dapat dilihat oleh mata jasmaninya.
tanpa pernah menggunakan iman mereka. Padahal iman, penulis Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, itu dapat menjangkau sesuatu yang tidak kelihatan. Butuh iman. Maka dikatakan, Roma mengatakan, Paulus dalam kitab Roma dikatakan, oleh sebab itu kita butuh, dikatakan, kesabaran. Celakanya saya ngomong gini, apa yang dilakukan oleh 10 pengintai ini sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan di masa sekarang. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Akibatnya dari 10 orang pengintai ini, akibat dari laporannya tidak mengalami. Jadi laporan yang diberikan kepada Musa, hasil seseorang 10, kalau dikategorikan 10 anak Tuhan yang melaporkan sesuatu yang berasal dari apa yang dilihat, panca inderanya, yaitu mata. Mereka nggak mengalami terobosan iman karena hanya mengandalkan apa yang dilihat. Seluruh bangsa itu yang keluar dari Mesir harus akibatnya harus kembali mengembara, kembali menderita selama 40 tahun, dikatakan berputar-putar dan berputar-putar. Maafkan saya, udah mengapa. Bayangkan saudara tahu berputar-putar tuh nggak enak. Salah satu saudara-saudara, hukuman yang paling berat melakukan yang sama dengan cara yang sama di tempat yang sama. Orang bisa stres, setelah stres mati karena melakukan yang sama di tempat yang sama dengan cara yang sama selama 40 hari, saudara-saudara. Kenapa Tuhan biarkan selama 40 hari? Tuhan buat mereka hanya berkeliling sampai di titik A, kembali ke titik A. Kau sampai di titik A, kembali ke titik A, menjalani hal yang sama. Itu karena percaya kepada siapa? Penglihatan orang yang tidak mengalami terobosan iman. Hati-hati saudara-saudara. Kalau kita di masa pandemi ini, kondisi keuangan kita, kondisi perusahaan di mana kita bekerja, kondisi bisnis kita, kita masih berani melihat dengan mata kita, cara menilai hanya berdasarkan dengan mata jasmani kita. Hati-hati kita nggak mampu menjangkau apa yang Tuhan sediakan di depan. Butuh iman yang bukan abal-abal. Tapi perlu terobosan, perlu didobrak. Dan penulis Ibrani dikatakan itu butuh iman. Padahal saudara-saudara, seperti saya katakan di dalam pendahuluan, padahal orang Israel dan 12 pengintai ini, saudara, kemenangan itu sudah di depan mata mereka. Berkat sudah di depan mata mereka. Mujizat sudah di depan mata mereka, saya katakan saudara. Pertolongan sudah di depan mata mereka. Kemenangan, seperti saya katakan, sudah di depan mata mereka. Tanah perjanjian sudah tinggal 1 langkah. Tapi ini bahayanya. Tapi karena banyak orang-orang dan mereka mendengarkan yang lebih banyak ini, saudara-saudara. 10 pengintai ini didengarkan. Padahal 10 pengintai ini nggak mengalami terobosan iman. Hanya berhasil melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi saudara-saudara lihat. Tapi karena iman kita gagal melihat apa yang sudah Tuhan sediakan. Akhirnya malah kita menderita kerugian yang sangat amat besar. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Hanya karena orang-orang hanya fokus dan bersandar pada apa yang dilihat saja oleh mata jasmani. Iman yang mengalami terobosan harus keluar dari cara pandang itu, saudara-saudara. Contohnya yang mengalami terobosan 12 pengintai, 2 orang itu, saudara. Di ayat 27 dikatakan, pasal 13, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri ini 2 orang, saudara. Ini mengalami terobosan iman. Kemana kau suruh kami? Dan memang, saudara tahu kata memang ini muncul dari mana? Untuk membenarkan kata-kata yang 10 pengintai ini. Kami juga lihat hal yang sama. Tapi lihat ada perbedaan juga.
Kami juga lihat dengan kacamata yang sama. Kami tahu keadaan yang sama itu memang betul. Dia enggak pungkiri, saudara-saudara. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa itu diam di negeri yang kuat. Betul, sudah sama dengan. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga seluruh Enak telah kami lihat di sana sama. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai. Di ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati karena sudah digoyah imannya, sudah digoyah kepercayaannya, saudara, oleh 10 pengintai ini. Karena 10 pengintai ini nggak mengalami iman yang mengalami terobosan. Tapi ayat 30 dikatakan, tidak demikian. Kami memang melihat semuanya sama seperti 10 pengintai. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Cara pandangnya, saudara-saudara, memang melihat hal yang sama. Tapi di ayat 30, tidak. Kita harus maju terus. Kenapa? Karena sanggup melihat apa yang tidak dilihat dengan mata jasmani. Bahwa kemenangan memang sudah di depan, karena itu janji Tuhan. Karena negeri Kanaan itu sudah diberi kepada orang Israel. Sudah jauh-jauh hari, saudara-saudaraku, diberikan kepada orang Israel. Tapi bahaya sekali kalau saudara berteman dengan orang yang tidak mengalami terobosan iman. Saudara akan dihancurkan. Saudara akan ditarik lebih jauh turun. Sehingga saudara akan sepakat dengan dia. Memang di masa sekarang tidak ada lagi mujizat. Kita tidak bisa lagi mengandalkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tidak percaya lagi pada hal-hal yang mustahil. Karena apa? Hanya sebatas melihat. Apa yang dilihat oleh 10 pengintai ini, itu juga dilihat oleh 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka juga melihat bahwa negeri Kanaan adalah negeri yang kuat. Kotanya berkubu, penduduknya besar-besar. Tapi 2 orang ini melihat bukan hanya dengan mata jasmani mereka, tapi juga dengan iman mereka, yaitu sebab kita pasti menang. Kita pasti menang. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin orang-orang yang sama di tempat yang sama saudara bekerja ngomong nggak mungkin, bos kita ngomong nggak mungkin, saudara harus datang sebagai 2 pengintai mengatakan mungkin bos. Sama Tuhan saya mungkin. Ayo kita berjalan dengan Tuhan saya. Harus gitu semua. Mungkin istrimu, anak-anak udah ngomong, tapi berhenti berharap seperti udah nggak mungkin. Tapi kamu harus ngomong, iman saya ngomong mungkin nih. Mungkin. Karena iman yang mengalami terobosan memungkinkan kita melihat sesuatu yang nggak dilihat, ditembus oleh mata jasmani kita. Ayo saudara-saudara bangkit. Orang ngomong gak mungkin kamu usaha seperti ini ya. Kemarin aja 2 orang udah habis, udah gulung tikar, tapi ngomong tetap mungkin. Karena kita melihat janji Tuhan gak bisa ditembus oleh orang-orang yang berkata mungkin. Tidak mungkin. Tapi engkau berkata mungkin karena kita tidak bisa melihat tangan Tuhan berkarya di masa-masa sulit ini. Amin. Tangan Tuhan berkarya buat saya. Tetap katakan mungkin. Ubah iman kita yang biasa-biasa menjadi iman yang luar biasa. Sampai kita dapat melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kita, tapi melihat dengan mata iman kita. Iman adalah dasar untuk membuktikan bahwa apa yang gak kelihatan itu akan bukan hanya kita lihat, tapi kita akan genggam dan raih bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapak, hari ini kami datang di hadapan. Kami mempercayai bahwa kondisi sekarang amat sangat sulit. Kami seperti menghadapi raksasa-raksasa di depan kami. Kami seperti menghadapi orang-orang kuat di depan kami. Kami menghadapi sesuatu yang sama seperti orang-orang di sekitar kami. Tapi kami punya iman. Kami punya Allah.
sehingga kami mungkin untuk maju ke depan. Kemenangan sudah di depan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan iman yang dapat menembus sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kami. Oleh sebab itu kami mau mengalami iman yang mendobrak hal-hal yang biasa-biasa. Mendobrak iman yang stagnasi, iman yang suam-suam, iman yang gak bertumbuh dengan percaya bahwa Yesus baik. Tapi kami mau lebih daripada itu. Kami mau melihat sesuatu yang Tuhan janjikan, bukan dengan mata jasmani kami, tapi kami mau melihat dengan mata iman kami. Tuhan mampukan kami untuk melihat. Hanya dengan cara seperti itulah kami bisa keluar sebagai pemenang di masa-masa sulit ini. Kami tidak akan pernah memperkatakan hal yang sama seperti 10 pengintai ini. Tapi kami bisa mungkin melihat hal yang sama, tapi kami mau memperkatakan dengan cara yang berbeda, karena kami punya iman yang melebihi daripada 10 pengintai. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan umat yang datang pada pagi hari. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama hari ini. Saudara mohon, saudara setelah ini pulang jangan bermain, tetap jaga kesehatan, tetap pakai protokol kesehatan yang sangat ketat untuk kesehatan saudara. Saya harap saudara sehat, amin saudara-saudara. Makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, tetap bersama-sama andalkan Tuhan kemanapun saudara pergi. Hari kita Bapak, hari ini kami akan pulang dan meninggalkan tempat ini. Kami akan, ketika meninggalkan tempat ini, kami sudah diingatkan supaya kami meninggalkan iman yang suam-suam, iman yang stagnan, iman yang gak bertumbuh, iman yang berkanak-kanakan, dan iman yang lain. Karena itu tidak bisa menembus apa yang Tuhan sediakan di masa-masa pandemi ini. Kami mau melihat Tuhan berkarya dengan iman yang mengalami terobosan, mendobrak yang lama. Kami masuk kepada cara yang baru, dan itu memerlukan harga di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga dan pelihara mereka. Usaha mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Apapun yang mereka ingin kerjakan dan lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan biarkan mereka mampu melihat, menembus. Bukan hanya melihat lewat sisi mata jasmani, tapi sanggup menembus apa yang Tuhan sediakan. Hal-hal yang tidak mungkin itulah kami memerlukan iman untuk melihatnya, supaya kami tekun menanti dan menunggunya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam surga. Hari ini kami memberikan persembahan ketika meninggalkan tempat ini. Tuhan juga memberkati kami semua. Beri kami kesehatan yang baik, sehingga kami sepanjang minggu ini tetap sehat melakukan segala aktivitas kami. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu. Pulanglah saudara-saudara, dan biarkan berkat Tuhan menaungimu, menyertaimu, dan menjadi milikmu seutuhnya sepanjang minggu ini. Diberkatilah usaha, diberkati rumah tanggamu dan anak-anak, diberkati pernikahanmu, diberkati pekerjaan, dan diberkati doa-doa, sehingga engkau melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah sangat-sangat persoalan yang sangat luar biasa yang kita hadapi di masa-masa ini. Angkatlah tangan saudara, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidup saudara dan hidup saya kekal sampai selama-lamanya. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan,
dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.